Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jairullah, NPM 17640147, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan dan kesalahan mata kuliah analisis numerik. Dosen pengajar Adi Surya, STMT. Analisis numerik, bilangan dan kesalahan. Sejarah analisis numerik. Bidang analisis numerik sudah dikembangkan berabad-abad sebelum penemuan komputer modern. Interpolasi linier sudah digunakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Banyak matematikawan besar dan masa lalu disibukkan oleh analisis numerik. Kalkulator mekanik juga dikembangkan sebagai alat untuk perhitungan tangan. Kalkulator ini berevolusi menjadi komputer elektronik pada tahun 1940. Kemudian ditemukan bahwa komputer juga berguna untuk tujuan administratif. Tetapi penemuan komputer juga mempengaruhi bidang analisis numerik karena kemungkinan dilakukan perhitungan yang lebih panjang dan rumit. Metode numerik. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar mereka dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Semua metode numerik tanpa terkecuali mencakup sejumlah besar perhitungan yang menjemukan. Tidak mengherankan bahwa dengan perkembangan komputer digital yang cepat dan berdaya guna, peranan metode numerik dalam pemecahan masalah rekayasa telah meningkat secara dramatis dalam tahun-tahun belakangan ini. Metode numerik menggabungkan dua alat terpenting dalam panggung teknik, yaitu matematika dan komputer. Sebenarnya metode numerik secara longgar dapat dijabarkan sebagai komputer. Pengertian analisis numerik. Metode analisis numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat diselesaikan dengan operasi perhitungan. Kemampuan untuk dapat memperhitung sisi segitiga sangatlah penting, misalnya dalam pertukangan kayu dan konstruksi. Sebelum komputer digunakan untuk penyelesaian komputasi, dilakukan dengan berbagai macam metode yang memiliki kendala-kendala. Metode digunakan antara lain metode analitik. Solusi ini sangat berguna namun terbatas pada masalah sederhana, sedangkan masalah real yang kompleks dan non-linier tidak dapat diselesaikan. Metode grafik. Metode ini digunakan sebagai pendekatan penyelesaian kompleks. Kendalanya bahwa metode ini tidak akurat, sangat lama, dan banyak membutuhkan waktu. Manfaat mempelajari metode numerik. Mampu menangani sistem persamaan besar, kotak linearan, dan geometrik yang rumit, yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dipecahkan secara analitis. Mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika dan mendasari paket program. Mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Metode numerik cocok untuk menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang tidak dapat ditangani secara analitis. Menangani dalam suatu nilai hampir dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika mahasiswa karena salah satu kegunaannya adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi-operasi matematika yang sederhana. Bilangan atau suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan pengukur simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambing bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol,
bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Macam-macam bilangan. Contohnya seperti gambar di bawah. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif bila nol dan bilangan bulat. Bilangan bulat sering digunakan adalah bilangan bulat dalam sistem bilangan desimal yang didefinisikan sebagai berikut, seperti gambar di bawah berikut. Pengertian bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contohnya seperti di bawah. Bilangan pecahan X antara 0 sampai dengan 1 dalam sistem bilangan desimal didefinisikan. Contohnya seperti gambar di bawah. Bilangan pecahan X secara umum dalam sistem bilangan dengan bilangan dasar K didefinisikan. Contohnya seperti gambar di bawah. Kesalahan, galat atau error. Menganalisis galat sangat penting dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampir terdapat solusi sejatinya. Semakin kecil galat, semakin teliti solusi numerik yang didapat. Nilai sejati sama dengan hampiran plus galat. Misalnya adalah nilai hampiran terhadap nilai sejatinya A, maka selisih disebut galat jika tanda galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan, maka galat mutlak. Galat relatif didefinisikan sebagai atau dalam persentase. Karena galat dinormalkan sebagai nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan dengan relatif sejati. Dalam praktek ketika kita tidak mengetahui nilai sejati A, karena itu galat seorang dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran. Komputasi diulang sampai nilai menentukan ketelitian solusi numerik. Semakin kecil nilai, semakin teliti solusinya. Kesimpulan, pada dasarnya bilangan adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pecahan dan pengukuran, sedangkan kesalahan merupakan selisih dari hasil perhitungan analisis numerik. Metode numerik merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk merumuskan masalah-masalah matematika agar dapat diselesaikan dengan operasi-operasi aritmatika. Bisa tambah, kurang, kali, dan bagi. Salah satu alasan mengapa mempelajari metode numerik adalah metode numerik merupakan alat untuk memecahkan masalah matematika yang sangat handal. Banyak permasalahan teknik yang mustahil dapat diselesaikan secara analitik dapat diselesaikan dengan metode numerik. Ada dua macam penyelesaian masalah matematika, yaitu secara analisis dengan menggunakan kaidah-kaidah operasional matematika secara formal, secara numeris, yaitu menggunakan metode numerik untuk memperoleh nilai solusi hampir dari solusi eksak. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.